Amin, saudara. Ya. Nanti ada hal yang kita mengerti, ada hal yang kita tidak mengerti. Hal yang kita mengerti kita harus pegang. Amin, saudara. Itu artinya menjadi orang Kristen yang radikal. Orang Kristen yang radikal adalah semua sikap pikirannya dan perkataan mulutnya tidak mau melawan perkataan firman Tuhan. Saudara tahu bahwa Tuhan bisa bekerja ketika kita sinkronkan pikiran dan kehendak kita dengan Tuhan. Manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi ini yang bisa berjalan tidak di luar kehendak Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, saudara, semua sudah bintang, bulan ya akan tunduk padanya. Tapi manusia memilih. Amin. Ya, manusia punya hak memilih. Dan kita punya kehendak bebas di sini. Nah, jadi saudara, ketika kita tidak tahu kehendak Tuhan, jangan ngawur jawabnya. Halo. Ada amin? Bilang aja nggak tahu. Be humble. I don't know everything. Amin. Halo. Saya tidak tahu segalanya. Ya, jangan dibilang panggil ke surga dengan segala macam pasukan malaikat. Nggak ada di Alkitab bilang seperti itu. Gitu ya, Yesus disalibkan, saudara, Yesus bilang, kamu pikir aku tidak bisa panggil 12 legend? Bisa panggil legend datang untuk membebaskan aku. Jadi artinya saudara, Tuhan tidak kekurangan malaikat di surga. Halo. Dan Paulus bilang, aku tahu aku tinggal di sini untuk lebih berbuah. Jadi satu-satunya tempat di mana kita bisa berbuah di muka bumi ini. Di surga enggak. You don't have a ministry in heaven. For the people, we will just worship God in there. Ada amin, saudara. So things you don't know, jangan answer. Be humble, say I don't know. Bilang aja aku nggak tahu, gitu loh. Tapi things we know, kita jawab. Belajar, saudara. Dan tidak seorang pun hamba Tuhan yang tahu semua jawaban. Betul. Termasuk saya. Dan kita semua bisa salah jawab. Amin, saudara. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhannya sesuai dengan kebutuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran atau oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ya. Dia bilang, saudara, sampai kita semua bertumbuh dewasa. Siapa di sini yang yakin diri udah dewasa dalam Kristus? Gampang sudah tahu, Pak, apa sih arti saya dewasa? Artinya, saudara setara dalam kuasa, setara dalam karakter dengan Kristus. Setara dalam pengertian. Berarti, saudara, kita semua ini belum dewasa, kan? Betul nggak, saudara? Dan kalau kita tidak dewasa, saudara, kita bisa terjatuh dalam permainan licik manusia. Halo? Amin, saudara. Pastor bisa salah. Nabi bisa salah. Rasul bisa salah. Pengajar bisa salah. Penginjil bisa salah. Halo? Saya bisa salah. Itu sebabnya kita baca Alkitab setiap hari. Karena kita harus berpegang pada Kristus. Segala sesuatu yang disampaikan harus selaras sesuai dengan firman Tuhan. Tidak satu orang pun bisa mengeluarkan statement di luar dan di atas firman Tuhan. Don't say it if the Bible didn't say it. Ada amin, saudara? Ya. Jadi, saudara, caranya kita berpegang teguh, saudara, adalah, saudara, kita memegang pada kehendak Tuhan yang sudah kita tahu. Jangan dilepas kepercayaan saudara. Ada amin, saudara? Jangan biarkan pengalaman menjadi panduan hidup saudara. Apalagi pengalaman orang lain. Konyol banget. Kita mana tahu apa yang terjadi dalam hidup dia. Betul nggak, saudara? Kita tidak tahu. Dan yang kita contoh, satu-satunya orang kita contoh 100%, yaitu Yesus Kristus. Orang lain kita boleh jadi contoh, pemimpin kita bisa belajar contoh, tapi nggak 100%. Karena ada flaws, ada kelemahan, ada weakness, ada kesalahan. Ada amin, saudara? Sudah ngerti prinsip ini?
Kalau sudah ngerti prinsip, sudah nggak akan tersandung. Sudah banyak orang mencontoh pemimpin salah satu siapa mereka tersandung, mereka nggak ngerti, saudara. Kita semua masih bertumbuh dan kita semua masih saling membutuhkan. Halo, ada amin, saudara. Hari itu saudara, waktu yang kejadian itu, saya butuh saudara kuatkan. Saya bersyukur punya jemaat yang menguatkan saya. I need that, gitu loh. Kita semua saling membutuhkan. Amin, saudara. Nah, itu saya bersyukur banget sudah berdoa. Nggak cuma saya sendiri, aduh saya di-encourage banget, saudara. Dan apa yang saudara lakukan. Amin, saudara. Jadi, dalam segala hal, kita mesti berpegang dan pada kehendak Tuhan. Jangan pengalaman. Ada amin, saudara. Ya, kalau Petrus berpegang pada pengalaman, saudara, waktu Yesus bilang, jalan ke tengah, taburkan kamu punya jala, dia nggak lakukan. Kan pengalaman dia nggak bisa. Betul nggak? Nggak ada mancing, nggak ada jala ikan siang-siang. Tadi malam udah nggak dapet. Tapi ketika firman Tuhan datang, dia tahu bahwa ini firman Tuhan, saya harus lakukan. Halo, amin. Kita nggak berhasil membangkitkan Ian, nggak berarti nggak akan berhasil membangkitkan orang lain. Nangkap, saudara. Amin. Ya. Jadi saudara, di Alkitab saudara, ada hal-hal, ada firman yang ditulis saudara, sebelum untuk orang-orang sebelum Abraham, ada untuk orang-orang Yahudi setelah Abraham, ada untuk orang-orang di gereja, ada orang yang setelah Kristus dan di gereja, dan ada untuk orang-orang di luar gereja. Jadi jangan semua kita ambil, saudara. Jadi di Alkitab itu, saudara, ketika itu ditulis, saudara, ada yang ditulis untuk kita pelajari, ada yang ditulis untuk kita lakukan. Nggak semuanya. Ya. Contoh, saudara, di Perjanjian Lama, saudara, orang disunat, sudah nggak disunat? Sudah mau lakukan, silakan. Saya nggak ikutan. Ya. Contoh lagi, saudara, di Perjanjian Lama, saudara, di bawah hukum Taurat, bukan di zaman Abraham, saudara, ya, di bawah hukum Taurat, orang tidak boleh makan babi, kan? Sudah tidak lakukan tuh, betul nggak? Ya kan? Jadi tidak semua yang ditulis itu harus kita lakukan. Ada yang ditulis untuk kita mempelajari, untuk kita mengerti kenapa hal itu terjadi. Ada amin, saudara. Ya, yang kita lakukan adalah semua, dengar baik-baik, yang ditulis setelah kebangkitan Yesus. Karena kita hidup di Perjanjian Baru. Amin. Semua yang Paulus tulis untuk gereja Tuhan itu bagian kita. Karena surat Paulus jelas untuk gereja Tuhan. Jadi semua kebenaran itu yang kita ikut. Dan semua, satu-satunya tokoh yang kita bisa contoh 100% itu Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara, dalam hidup kita, saudara, ada kejadian, saudara, yang kehendak Tuhan tapi nggak terjadi. Nah, ini paling penting banget, saudara. Saudara perlu tahu. Ada amin, saudara? Ya. Ada orang bertanya, kenapa Tuhan mau dia pergi? Saya juga heran, semua nanya Tuhan, nggak ada yang nyalakan kita. Gitu. Bisa aja kita berperan, kan? Halo? Ya kan? Karena sudah lihat di dalam contoh Alkitab, saudara. Ya, di dalam Yesus, cerita Yesus di Nazaret, saudara. Markus 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub akan mendengarkan dia. Dan mereka berkata, dari manakah diperoleh semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat demikian bagaimana dia akan diadakan oleh tangannya? Mereka sudah mendengar, saudara. Ya. Terus mereka mulai berargumen dalam pikiran mereka. Kan ini anak tukang kayu, ya kan? Mereka berkata, ini kan anak tukang kayu. Maria kita kenal, Yakobus kita kenal, Yoses, Yudas, Simon, itu semua saudara tirinya Yesus yang mereka sebut, saudara. Ya, mereka kenal. Saudara-saudara perempuan juga sama kita, mereka menikah sama kita, orang-orang kita. Orang biasa semua. Mana mungkin dia bisa dengan mujizat?
Ini orang biasa aja, Allah dia mah ya anak kemarin sore. Dia mah ada di antara kita. Bisa begitu loh saudara. Saudara lihat nggak? Yang saya mau sampaikan di sini intinya saudara ya, adalah tidak semua kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. In fact saudara, kenyataannya saudara, banyak sekali kejadian dalam hidup kita bukan kehendak Tuhan. Halo, itu sebabnya kita have the battle, ada peperangan dalam hidup ini. Saya mau tanya sama saudara, sekarang kita jangan bicara masuk masalah kematian saudara. Misalnya gitu saudara, ada orang Kristen yang percaya Tuhan melayani setia terus dia bangkrut. Saudara nggak bilang kehendak Tuhan kamu bangkrut? Betul nggak? You don't say that. Hanya karena terjadi, sudah nggak bilang terus, oh ini berarti pasti kehendak Tuhan. Tuhan berkuasa atas semuanya. You don't say that. Right? Atau misalnya saya kasih contoh misalnya ya, ada keluarga gembala yang bagus sekali gitu. Anaknya nggak ke gereja gitu. Anaknya nggak melayani Tuhan. Sudah nggak bilang, oh Tuhan nggak sayang anak ini. You don't say that, right? Sudah nggak bilang kan, oh karena Tuhan mau anak ini nggak ke gereja. Nggak ada kan ngomong gitu? Sudah nggak nanya gitu. Sudah pasti bertanya, ini anak ada yang salah nih, nggak sesuai firman Tuhan hidupnya. Betul nggak saudara? Halo? Betul nggak saudara? Ya. Terus kalau ada keluarga misalnya mereka melayani Tuhan sungguh-sungguh, terus mereka berpisah suami istri, sudah nggak nanya, Tuhan kenapa ya Tuhan ya? Kan Tuhan bilang, Alkitab yang satu Tuhan nggak boleh dipisah manusia. Mereka bisa berpisah, kok kehendak Tuhan nggak terjadi ya? Ini Tuhan mau mereka berpisah kali. Saudara nggak ngomong begitu, betul nggak sih? Halo? Ya nggak saudara? Terus kenapa saudara kalau sakit penyakit dan kematian sudah terima telak-telak sebagai kehendak Tuhan? Bukankah hal yang sama bisa terjadi? Logis nggak sih? Ya nggak? Jadi tidak. That's where di situ kita tuh punya peperangan rohani. Makanya doanya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena bisa tidak terjadi. Kalau udah pasti terjadi, ngapain doa begitu? Amin. Jadi saudara di sini saudara, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mereka kecewa dan menolak Yesus. Terus ayat berikutnya, ayat keempat. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali tempatnya sendiri di antara kaumnya dan keluarga. Dalam kasus ini saudara, Yesus mau menyembuhkan, tapi Yesus tidak bisa menyembuhkan karena Yesus ternyata bagian dari keluarga di sana. Karena nginjilin keluarga paling sulit, ya nggak sih? Ya kan? Karena kan mama kita kan lihat kita dari kecil, ya nggak sih? Ya kan? Betul nggak saudara? So kalau di tempat lain bisa percaya kalau mamamu atau papamu kan bilang, alah kemarin juga saya yang bersihin popoknya. Kan gitu kan? Ya. Tapi dalam kasus ini saudara, orang-orang keluarga Yesus itu salah mengerti. Mereka melihat penampilan fisiknya, mereka tidak lihat urapan Tuhan. Nah, ketika mereka nggak percaya urapan Tuhan, kuasa itu nggak bisa bekerja. Amin. Kalau seorang nabi khotbah di sini lebih mudah karena sudah nggak lihat hidup dia sehari-hari. Seorang pastor lebih susah karena sudah lihat hidup dia sehari-hari. That's when you need to believe to the anointing of God. Amin saudara. Tapi yang kita mau terus ayat berikutnya, iya tidak apa saudara? Ya tidak apa? Tidak apa yang keras? Tidak dapat. Bukan tidak mau. Ngerti nggak saudara? Allah kita yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, telah memutuskan membataskan kuasanya di antara manusia kepada gerejanya. Ketika gereja tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya, tidak berpikir seperti pikirannya, kehendaknya tidak terjadi di muka bumi ini. Amin saudara. Suatu ketika saudara saya pulang, saya lagi mau ke gereja saudara hari Minggu saudara. Ya, mau jalan saudara. Ada mobil saudara hampir nabrak saya saudara. Kesel banget saudara. Udah pengen ngomel aja saudara. Ya, pengen gitu. Ya. Orang itu kan macet-macet dia mau nabrak saya saudara. Dan saya ke gereja saudara. Hati saya tuh kesel banget gitu saudara. Ya. Terus selesai ibadah, terus Tuhan bilang, itu orang yang itu tuh, kamu doain dia
untuk terima baptisan Roh Kudus. Dan saya doain dia. Padahal hatinya lagi kesel, saudara. Dan saya berdoa, dan dia dapat, saudara. Dan Tuhan bilang gini, kalau kamu tidak berdoa hari ini, dia nggak dapat. Saya tanya sama saudara, bukankah kalau engkau tidak menginjil, temanmu tidak diselamatkan? Betul nggak, saudara? Ada peran kita. Jadi saudara, ini yang penting kita mesti letakin dulu. Tidak semua terjadi dalam hidup kita itu kehendak Tuhan. Betul. Halo? Betul. Ada amin? Kalau semua kehendak Tuhan, ya kita nerima aja, udah duduk diem aja. Betul nggak, saudara? Saudara kalau nggak ke gereja hari ini, nggak ada yang angkat saudara. Jangan harap malaikat datang angkut saudara ke gereja. Itu keputusan saudara. Saudara mau bertumbuh nggak bertumbuh, itu keputusan kita. Artinya saudara, Allah tidak berdaulat atas kehendak saudara dan saya. Allah menyerahkan kepada kita kebebasan untuk memilih. Amin, saudara. Jadi stop saudara mengatakan bahwa Tuhan kita itu tidak baik. Saudara, I tell you ya, itu mudah banget. Kalau saudara benar-benar orang yang berjalan dengan hati nurani. Alkitab bilang, bapak mana diantaranya minta roti, dia kasih ular. Betul nggak? Alkitab bilang gitu. Mana mungkin Tuhan kasih penyakit yang begitu ganas, begitu jahat, begitu masif, bikin kita semua shock. Buahnya itu pekerjaan Tuhan atau roh jahat? Roh jahat. Kalau sudah baca Alkitab, saudara mengerti. Masa Tuhan yang disalahkan? Halo? Masa Tuhan disalahkan untuk sakit penyakit kita? Kalau Tuhan disalahkan untuk penyakit kita, terus gimana firman-Nya yang mengatakan bahwa dia telah mati untuk semua sakit penyakit kita dan dosa kita? Bingung nggak, saudara? Terus Tuhan kalau mati, terus Tuhan mau saudara sakit, kenapa saudara makan obat? Menentang kehendak Tuhan. Nggak make sense semuanya. Pikiran yang sehat, saudara. Gampang kalau saudara mau pakai hati yang murni dan jujur. Saudara tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, Alkitab bilang semua orang yang datang pada dia disembuhkan. Halo, tetapi dalam kasus ini, orang yang datang pada dia tidak disembuhkan. Dan dia bilang, saudara, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Masih terjadi kesembuhan, tapi sedikit sekali. Hari itu. Di dalam kasus ini, karena ketidakpercayaan mereka, menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Amin. Jadi bagaimana saudara? Pertama saudara harus tahu setiap tokoh yang ada di Alkitab itu tidak sempurna. Adam, Abraham, Daud, Salomo, Ayub. Ayub itu paling banyak yang disalah quote sama orang. Ayub itu saudara hidup pada zaman sebelum Yesus Kristus. Ayub itu hidup pada zaman iblis bisa datang kepada takhta Allah. Saudara jangan bandingkan pendirian saudara dengan Ayub. We are not the same. Karena kita duduk bersama Kristus di takhta Allah itu sekarang. Ada amin, saudara. Ya. Satu hari saya bicara dengan Ayub, we are not the same, kita nggak sama. Jangan pakai Ayub jadi saudara. Ayub kayanya bukan main, saudara siapa? Ayub orang kaya sekali. Dan orang saleh sekali, kita siapa mau coba kayak Ayub? Berantakan hidup kita. Karena orang tuh ngawur sudah pakai ayat banding diri dengan Ayub. Saya bukan Ayub. Amin. Kita gereja Tuhan, itu yang benar definisinya. We are the church of God. Amin. Ya. Dan Tuhan tidak mengizinkan seorang pun dicoba seperti Ayub di dalam perjanjian baru. Yes. Amin. Karena kita nggak seperti Ayub yang setiap hari harus mempersembahkan korban bakaran untuk anaknya. You see that? We don't. Jadi makanya saudara kita tuh kalau baca Alkitab itu harus ada pewahyuan dari Tuhan bisa membedakan case-nya di mana, kejadiannya apa. Jangan ditelan semua bulat begitu, saudara. Amin.
Harus tahu membedakan firman. Makanya saudara, ketika saya bagikan saudara tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, tentang hukum Taurat dan anugerah, itu dasar banget. Betul. Dan nanti saya akan teruskan saudara, ya. Amen. Tapi hari kita bicara tentang lain. Tapi itu dasar banget. Kalau sudah nggak mengerti itu, saudara akan bingung. Saya dulu baca Alkitab bingung, saudara. Ya, sebentar sudah bilang Tuhan mau menyembuhkan, terus yang lain bilang, khotbah bilang, oh Tuhan membawa kemuliaan ke penyakit ini supaya karakter kamu dibentuk, saudara. Kacau sekali, saudara. Dan kayaknya saudara, saya belum pernah bentuk karakter anak saya. Bilang kamu sana ke sana hujan-hujanan biar sakit baru tahu karakter kamu. Saya nggak pernah gitu. Semua anak saya kalau sakit kita berdua pontang-panting, saudara. Kita nggak pengen mereka sakit. Itu Tuhan tidak seperti itu. Iya. Allah itu baik kan? Amen. Allah itu baik, definisinya Allah itu tidak kasih sakit penyakit. Simple. Betul. Simple understanding, simple logic. Betul. Kalau Pak Step nih, biarin anaknya kelaparan, biarin sakit, ya itu bukan bapak yang baik. Jangan bilang, oh itu bapak yang baik lagi bentuk karakter dia. Bahaya buat dia. Anggap nggak, saudara? Jadi ini pikiran ini kita harus lurus dulu. Kenapa, saudara? Alkitab bilang, orang yang mendua hati tidak bisa menerima jawaban dari Tuhan. Betul. You mesti jelas dulu, ini dari Tuhan atau enggak. Jangan bingung. You kalau bingung nggak akan terima jawaban. Ya kan? Nangkep Pak saudara? Iya. Ya. Gereja yang bingung bahasa roh dari Tuhan atau enggak tuh sedikit yang terima. Gereja yang tidak percaya bahasa roh nggak ada yang terima semua. Kita mayoritas terima karena kita percaya bahasa roh dari Tuhan. See, your belief, kepercayaan saudara itu menentukan seberapa Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup saudara. Iya. Jadi Roh Kudus tidak bisa bekerja ketika pikiran kita bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Jadi jangan karena satu kejadian kita ambil kesimpulan. Jadi di Alkitab saudara ada banyak tokoh. Ada Abraham, ya, ada Yakub, ya. Dan saudara bisa belajar dari mereka semua. Nah, Abraham saudara, dia adalah bapak iman. Saudara kalau belajar sama Abraham, belajar tentang imannya di perjanjian baru disebut dia bapak iman. Ada amin. Tapi dia sempat nggak percaya, saudara, makanya punya istri namanya Hagar, betul nggak? Nah, itunya jangan ditiru. Nangkep nggak, saudara? Jangan ditiru itunya. Amin, saudara. Ya. Daud, saudara, Daud itu, saudara, orang yang mudah bertobat, saudara. Yang hatinya broken heart. Ya, dia kalau bertobat nggak pakai tapi Tuhan, tapi kalau jika karena dia nggak ada. Dia cuma bilang, Tuhan aku berdosa, aku bertobat. I like him. Itu Daud, saudara. Nggak pakai alasan, nggak kayak Saul. Tapi Tuhan, kehormatanku, tolong dong. Dia nggak kayak Saul, saudara. Saul bilang, Tuhan aku malu nih Tuhan. Pertahankan mukaku. Daud sebodoh sama mukanya. Iya. Kalau saya salah, saya bertobat. That's Daud. Makanya Tuhan, saudara, Roh Tuhan tuh luar biasa bekerja di hidupnya. Karena dia mudah, dia punya the broken spirit. Nggak muter orangnya. Lurus jalannya. Hatinya. Lurus tuh bukan berarti nggak punya kelemahan. Salah ya salah, bener ya bener. Gitu loh. Nggak main konten sama Tuhan. Jadi saudara sudah belajar dari Daud tuh sudah belajar apa? Belajar broken heart-nya. Tapi jangan belajar istrinya banyak. Halo. Ya nggak sih? Ngerti nggak sih? Gitu loh cara baca Alkitab. Salomo apalagi saudara, istri lebih banyak lagi, nggak jelas itu. Tapi dia punya hikmat. Sudah baca kitab Amsal, dia nulis, pengkhotbah dia nulis. Pengkhotbah itu ditulis ketika dia udah jatuh, maka pengkhotbah itu di bawah matahari. Itu bukan untuk orang percaya ketika orang jatuh di bawah matahari. Kita yang berdamai Kristus, kita di atas matahari. Kuasa kita. Nangkep saudara. Jadi nggak semuanya kita telan begitu loh saudara. Ya. Jangan ditelan, lihat tuh Ayub Tuhan cobai, berarti saya lagi dicobai. Ya. Apa yang bilang, wah ini satu meninggal biar revival, itu ngawur tuh saudara. Nanti kalau ngomong kayak gitu kan. Amin saudara. Show me the Bible. Saya bersyukur banget sudah waktu saya bertobat saudara ya. Saya belajar sama hamba Tuhan yang selalu bilang, kalau Alkitab katakan saya baru percaya.
Iya. Bahkan Tuhan Yesus muncul pun, Roh Kudus muncul pun, kalau nggak sesuai Alkitab, saya nggak percaya. Betul. Itu radikal, saudara. Betul. Dan saya ajari saudara hari ini, that's why you read the Bible. Karena apa yang kau diomongkan tidak ada Bible-nya, jangan percaya. Yes. Amen. Apalagi menentang firman Tuhan. Apalagi ngomong ngawur. Bilang kematian itu dari Tuhan, dari mana? Oke? Iya. Jadi saudara, Mazmur 91. Saudara mau tahu nggak, saudara, Tuhan mau saudara umur berapa? 120, amin. Ya, karena Musa 120. Ya. Tapi saya lihat Abraham ngeri 175. Oke. Jadi saudara, kalau saudara cari, saudara mau hidup umur berapa, saudara mau hidup sehat, ini patokannya, ini standarnya firman Tuhan buat kita semua. Yang mau menerima dan yang percaya. Amin. Amin, saudara. Ya. Sekali lagi, patokan kita bukan pengalaman orang lain. Halo, amin. Patokan kita firman Tuhan. Sebab dan juga bukan perasaan orang lain. Bukan realita lain. Amin, saudara. Karena apa, saudara? Orang lain akan berlalu, pengalaman orang lain akan berlalu, berganti-ganti sepanjang zaman. Perasaan orang berubah-berubah, tapi firmanku tetap. Amin, saudara. Ya. Jadi firman itu konstan. Dia bilang ini, Mazmur 91 ayat pertama, saudara. Orang yang duduk dalam naungan, dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ayat kedua, akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ya. Artinya disembuhkan nggak sih? Kan mau lepaskan, betul nggak, saudara? Ya. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ya. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang hari. Artinya mati mendadak sudah tengah malam itu. Amin, saudara. Ya. Terus terhadap penyakit sampar berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular mengamuk di waktu petang. Ayat ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ada amin. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung engkau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Artinya doa sudah tidak dijawab. Amin, saudara. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan dan kuperikan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, saudara. Jadi standar hidup kita semua orang percaya itu umur panjang. Amin. Sampai kenyang. Sudah pernah makan sampai kenyang? Sampai dikasih lagi, udah nggak mau deh, udah cukup. Makan lagi mual nih. Pernah gitu? Ya, kenyang gitu loh. Ya, full. Ya, saya nggak bisa makan lagi. Pernah? Nah, Tuhan bilang dia kasih saudara dan saya umur panjang. Sampai saudara bilang, oh Tuhan cukup. Udah lihat banyak banget, bisa udah cukup hidupnya. Amin. Jadi standarnya saudara umur panjang. Ini kemudian saudara, apalagi saudara standarnya? Saudara lihat nggak? Penyakit sampar nggak menimpanya. Betul nggak? Ya, orang 1000 orang berebah di kiri kanan, dia nggak akan rebah. Amin, saudara. Artinya apa, saudara? Artinya saudara dan saya, standar Alkitabnya tidak boleh mati karena sakit penyakit. Gimana sakit penyakit kalau begini? Betul nggak? Percaya aja, terima dong. Amin, saudara. Nggak boleh sakit penyakit. Saudara dan saya cuma boleh mati karena jantungnya berhenti, ya harus berhenti dong ya. Right? Betul nggak, saudara? Ya. Nah, siapa tokoh di Alkitab yang kita pegang sebagai contoh? Ya, Musa, Musa 120 tahun, saudara ya, matanya tidak kabur.
Kaleb. Ya, fisiknya tidak turun kondisinya. Luar biasa. Ya. Ini orang yang hidup di hadapan Tuhan. Nah, saya nggak bilang saudara nggak perlu makan sehat ya. Saya nggak bilang saudara nggak perlu sport. Tapi what I'm saying is that even itu pun nggak menjamin loh. You need to live in the presence of God. So harus hidup di hadapan Tuhan. Kan begitu Mazmur 91. Amin saudara. Amen. Makanya saudara ya, ketika kita ibadah, ketika kita berdoa, ada hadirat, tentu itu penting banget. Saudara perlu hidup di dalam atmosfer itu, merasakan hadirat Tuhan. Amin. Biar hadirat Tuhan itu mengambil keluar, mendesak keluar semua rasa khawatir saudara. Amin saudara. Ya, dan siapa tokoh Alkitab yang bagus untuk ini? Harun ada tokoh yang bagus buat kita lihat sebagai contoh. Amin saudara. Kita lihat di dalam firman Tuhan saudara. Ya, di dalam Bilangan 20, 25 sampai 28. Sebelum ini, tahukah saudara bahwa semua 12 murid Yesus, termasuk murid yang Matias itu saudara dipilih setelah Kisah Para Rasul. Dari 12 murid Yesus, 11 itu mati martir. Tidak satu pun sakit, mati karena sakit. Satu tidak mati saudara, itu adalah Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Dia digoreng minyak aja nggak mati saudara. Itu sejarah saudara. Digoreng dalam wajan minyak dia nggak mati. Saking bosennya, bingungnya dibuang ke Pulau Patmos. Dan dia meninggal karena tua saudara. Bilangan 20, 25 sampai 28. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah pada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya yang mati di sana. Lalu Musa langsung perintah Tuhan, mereka naik ke Gunung Hor dengan segenap umat memandangnya. Musa mengenakan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Jadi saudara, Harun itu punya jubah saudara, jubah imam. Dia pakai itu. Selama dia pakai jubah itu, dia nggak bisa mati saudara. That's the problem. Oke? Jadi dia harus cari penggantinya. Dan saudara, Musa copotin jubahnya ini. Oke? Nah, baru dia bisa meninggal. Kenapa saudara? Because the anointing protects him from death. Because the anointing protects him from death. Amin saudara. Kita lihat kehidupan Paulus ya. Kita buka di Filipi ya. Filipi 1 ayat 21 ini ayat terkenal. Karena hidup bagiku adalah Kristus. Halo. Amin saudara. Semua tujuan hidup kita itu adalah mengarah kepada Kristus. Saudara dan saya hanya bisa berbuah dan bertumbuh selama saudara di sini. Dengar baik-baik saudara, usia rohani saudara, hikmat saudara di surga tidak akan bertumbuh. Itu sebabnya saudara dan saya masih hidup di sini. Karena hanya di muka bumi ini kita bisa hidup pakai iman. Di surga nggak ada iman saudara, hanya ada kasih, nggak ada pengharapan. Kenapa? Karena Kristus itu nyata depan saudara. Nggak ada yang lagi sudah mesti imanin. Semua itu sudah jadi real di surga. Ngerti nggak saudara? That's why saudara, kenapa sudah ngalami kesusahan, ngalami struggle di sini? Karena Tuhan mau iman saudara bertumbuh. Tuhan mau saudara mengalahkan giants of the enemy in this world. Revival di dunia ini, bukan di surga nanti. Ada amin saudara. Jadi saudara, hidup bagiku adalah Kristus, mati ada keuntungan. Satu teman yang luar biasa bilang, that makes me more alive. Yes. Orang-orang bilang saudara ya, bagi yang pernah ke neraka mau ke surga, that word is more real than this world. Kenapa saudara? Karena di sini saudara kita tuh dibatasi oleh tubuh ini saudara. Jadi ada colors di surga yang tidak ada di sini. Dan saudara tahu nggak saudara, mata saudara ini nggak bisa lihat colors tertentu, karena mata kita tuh nggak sempurna. So ada color yang, ada warna yang kita nggak pernah bisa lihat. Tapi di surga saudara itu sempurna. Sudah ketemu orang nggak ada miskom saudara. Betul. Sudah ketemu langsung semua koneksi. Yeah. Ya kan? Waktu Petrus ketemu saudara, ya, sama Musa, dia nggak bilang kamu siapa ya, betul nggak? Pada waktu itu Musa nggak sempat selfie saudara. Dia nggak email selfie, aku Musa. Dia ketemu, Musa, dia langsung tahu loh. Langsung tahu. Yes. Tahu. Waktu orang di neraka itu lihat Abraham yang bapak Abraham.
In heaven, communication is perfect. Amen. Yes. Amin. Ya, you're more alive there. Yes. You really alive. Dan saya percaya memang orang ke sana nggak mau balik sih. Tapi kita punya otoritas suruh mereka balik sih. Amin. Betul. Amin. Amin. Maksudnya kita bilang mesti balik dia mestinya itu. Ya. Mati itu keuntungan. Halo. Nggak ada saudara kepercayaan agama apapun dunia ini bilang kalau mati hoki loh. Mati keuntungan. Amin. Amin. Ini Paulus saudara. Ya. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi di mana saudara berfungsi dan berbuah? Di sini. Tuhan nggak perlu special army of you in heaven. No. Ya. Illogical. Unbiblical. Don't believe it. Paulus bilang, sekalipun aku atau malaikat lain memberikan Injil yang berbeda, tolak itu. Tolak. Betul. Saya juga bilang, sekarang Pastor atau orang lain yang bicara sesuatu nggak sesuai Alkitab, Pastor sekali punya ngomong, jangan percaya. Betul. Itu standar Bible yang benar. That's why read your Bible, do your homework. Yes. Jadi jangan orang jadi bingung gitu. Ya, so dia bilang gini ya. Jadi yang mana aku nggak tahu, aku pilih, aku bingung. Ya, terjemahan lainnya bisa tolong. Ya. Di dalam terjemah The Message Bible dia bilang gini saudara. The desire to break camp here and be with Christ is powerful. Some days I can think nothing better. Susah milihnya. Ini gila nih saudara nih orang nih. Crazy bener nih Paulus ini. He's the standard of a mature Christian. Yes. Saya tanya sama saudara, siapa yang pilih hidup atau mati? Hah? Manusia kita. Paulus yang milih loh. Paus. Gua bingung pilih, nih mau mati atau mau hidup, dia bilang begitu loh. Betul. Crazy banget sudah nih orang ini. Bukan kedaulatan Tuhan tuh. I choose. Betul. Semua saya ngomong sama saudara, itu ada ayatnya. I will not speak it if there's no in the Bible. Yes. It's in the Bible. Amplified Bible terjemahnya begini. But I'm hard pressed between the two. Bingung duanya. Ya. My yearning desire is to depart, to be free from this world, to set forth and be with Christ. For that is far, far better. Jadi di surga itu bukan better, bukan far better, tapi far, far better. You see this guy choose, crazy ya. Dan saya pikir ini kehendak Tuhan buat kita. Yes. Amin. One day we mature enough to do this. Yes. Yes. One day we have anointing enough to do this. Amin. Makanya saudara kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. That's why we read the Bible. That's why kita minjil. That's why kita memuridkan orang. That's why kita lakukan segala pelayanan jeripaya karena kita mau bertumbuh. Yes. Kalau sudah nggak bertumbuh, sudah dikerjain sama musuh. Yes. Dibodohin, dibohongin. Amin, saudara. Amin. Ya. Luar biasa. Jadi saudara, nomor satu saudara, bagaimana kehendak Tuhan terjadi? Nomor satu saudara, kehendak Tuhan itu harus dimengerti. Ya, harus sudah mengerti. Amin, saudara. Yakobus 1, saudara. Ayat ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, artinya nggak mengerti, saudara, hendaklah memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat ke-6. Hendaklah meminta dalam iman dan sama saya jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama seperti dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Set our heart first. Amin. Amin. Tuhan itu baik. Yes. Dan dia tetap baik. Saudara kalau masih bingung, simple. Saya tanya sama saudara, andai kata waktu kejadian itu Yesus hadir, menurut saudara inginkan semua? Pasti. Nggak mungkin Yesus bilang gua panggil. Nggak ada ayatnya. Right? Karena semua datang kepada Yesus disembuhkan. So easy, saudara. Right? Yes. Kalau Yesus hadir, disembuhkan.
Jadi pertama sudah set our mind and our heart dulu. Enggak. Saya nggak mau terima, ini bukan kebenaran. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Yes. Allah itu konstan. Amin, saudara. Amin. Dia nggak berubah-berubah. Yesus nggak bingung mengenai kehendak Yesus. Betul nggak? Jelas banget, saudara. Ya, Bapa segala terang, bukan Bapa kegelapan. And if there's darkness in your life, ada gelap dalam hidup saudara, ada kekhawatiran, ada stres, ada depresi, saudara, pertama-tama saudara harus tahu, Tuhan tidak berikan kepada kita roh ketakutan. Yes. Amin. Yes. It's a sign that's not from God. Tergantung apapun alasannya dulu, tapi pertama kita harus bilang, this is not from God. Amin. Detect-nya dari buahnya, kamu kan tahu pohonnya. Right? Sometimes kita justify dalam pikiran kita, tapi dalam hati kita ada kemarahan, ada kebencian. It's not from God. Bukan dari Tuhan. Jadi itu detect-nya, saudara. Ya, jelas, saudara ya. Jadi pertama, kita harus pastikan dulu. Dan hari ini saya mau kasih tahu saudara, kematian di usia muda, kematian karena sakit penyakit, bukan dari Tuhan. Yes. Amin. Clear nggak? Walaupun kita belum sampai ke situ, tapi saya tidak akan berbicara berbeda dengan apa yang Tuhan katakan. Amin, saudara. Yes. Amin. Ya. Ada orang datang ke gereja, saudara, berdoa terima Yesus. Minggu depan dia kembali ke dunia. Dia kembali berbuat dosa dan sampai akhir hidupnya tidak terima Tuhan. Kita nggak bilang firman Tuhan berbohong, kan? Betul nggak? Waktu tahun pertama, saudara, 1986, saudara, pertama kali saya kuliah, saudara, saya maju ke depan, berdoa terima Yesus. Saya nggak berubah. Satu hari saya mempertahankan perubahan saya nggak berubah. Saudara nggak bisa bilang karena Tuhan nggak mau nyelamatin saya. Di dalam kasus saya, waktu itu saya berpikir, ya saya bayar utang, bukan mau bertobat, saudara. Saya bayar utang, cicilan baru. Pikir saya pemutihan hutang. Saya nggak perlu bertobat. Tapi tahun 1987 waktu saya kesalahan, wah hati saya hancur. Saya bilang, Tuhan, you or no? Benar-benar engkau atau enggak? Saya lahir baru. Kenapa tahun 1986 saya nggak lahir baru? Orang lain nggak ada yang tahu cuma saya. Tapi karena saudara nggak tahu, saya nggak bisa bilang, oh firman Tuhan itu palsu. Firman Tuhan itu nggak benar. Ngerti nggak sih, saudara? Betul. Nangkep nggak prinsipnya? Yes. Tuhan nggak kasih tahu saudara semua kejadian orang lain kenapa dia begini, dan juga nggak usah kepo. Yang penting sudah tahu firman Tuhan, dan yang paling penting firman Tuhan harus terjadi dalam hidup saya dulu, baru saya bisa berkati orang lain. Yes. Nggak usah pusing yang nggak terjadi. Betul. Jadi pegang keras, pegang standar firman Tuhan, tidak mau berubah. Amin. Amin, saudara. Yes. Amin. Kedua, kehendak Tuhan itu harus didoakan. Kita buka, saudara, 1 Raja-Raja 17 ayat pertama. Ini terkenal, saudara, cerita Elia. 1 Raja 17 ayat pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jelas kan? Dia bilang, kalau saya katakan baru ada hujan. Nubuatan. Tapi apa yang dia lakukan kemudian? Sudah tahu setelah itu ceritanya. Dia berdoa, minta hujan, minta api turun dari langit, langsung terjadi. Betul nggak? Turun 1 kali berdoa. Saya itu tentang hujan. 1 Raja-Raja 18:41-45. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi hujan, derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu berkata bujangnya, naiklah ke atas, lihat ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kali ia berkata bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Dia bernubuat, dia harus doakan nubuatannya terjadi. Sudah lihat nggak prinsip-prinsip dalam kerajaan Allah?
Sudah nggak bisa bilang, Tuhan kan nubuat, Nabi itu tuh bernubuat, saya pasti ke Cina, saya akan menginjil ke Cina. Sudah nggak berdoa, sudah nggak sesuatu nggak akan terjadi. You have to pray. Tapi ini kehendak Tuhan loh. Tapi sudah harus berdoa. Dan bahkan saudara, Elia itu punya alasan, turunin api lebih susah diturunin hujan dong. Halo, sekering-keringnya langit turun hujan masih mungkin kan? Sekering-keringnya langit turun api itu nggak mungkin kan? Betul nggak sih? Halo, amin saudara. Dan tiba-tiba dia harus berdoa 1 kali aja api turun. Terus kenapa saya harus? Ini kan saya hamba Tuhan diurapi luar biasa. Ya kenapa saya harus berdoa 7 kali untuk kasus ini? Sudah dalam kerajaan Allah, saudara, prinsip-prinsip kerajaan Allah tidak berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Sudah nggak bisa hidup berdasarkan pengalaman saudara. Sudah nggak bisa bergantung pengalaman saudara. Sudah bergantung sama pekerjaan Roh Kudus. Sudah harus bergantung sama apa yang Tuhan katakan untuk setiap case. Tapi prinsipnya yang tidak pernah berubah, Allah mau menyembuhkan semua orang. Amin. Dan Allah tidak mau saudara mati muda. Amin. Allah ingin kita semua mencapai panggilan hidup kita. Allah mau kita sehat sampai masa tua. Amin. That is the standard biblical. Amin. Hold to that standard, saudara, and live long. Amin. So you need to pray. Saudara perlu berdoa. Saya disinilah saudara, saya bersyukur sekali sama jemaat ini. Sudah lakukan dua-duanya. Sudah tidak wavering, sudah tidak ragu. Banyak yang dicoba bangkitin. Dan hari terakhir saudara masih berusaha bangkitin. Walaupun udah diformalin, saudara. I'm proud of you. At least kita coba berjalan. Amin. Sekedar share aja buat saudara, dikuatkan. Suatu hari saya ada misi khotbah, ada seorang hamba Tuhan Indonesia di Amerika, saudara. Ya. Dia bilang suatu hari umatnya ada yang meninggal. Ini orang luar biasa, dia mau bangkitin saudara. Dia berdoa nggak bangkit. Lalu ada seorang hamba Tuhan dari Argentina datang. Nah, hamba Tuhan ini terkenal karena udah membangkitkan beberapa orang mati. So dia tanya, kenapa saya nggak bangkit, Pastor? Jawabannya saudara, ya. 1, kamu udah pernah coba belum? Oh, pernah coba katanya. Kedua, Pastor nanya, udah berapa kali kamu coba? 1 kali. Oh, kurang katanya. Dia setiap hari saudara ke tempat orang mati, coba bangkit orang mati. Every day beberapa orang mati. Dan setahun dapat 1-2 yang bangkit. Lumayan saudara. Lumayan. Sometimes the problem kita tuh nggak terlatih aja. Amin. Ya. Saya berjanji sudah, saya hanya bisa kasih jawaban yang saya tahu. Jadi ini beberapa kasus kita lihat di Alkitab. Amin. Dan everything harus ada di Alkitab. Amin saudara. Ya. Jadi cerita ini saudara, Yesus naik ke gunung saudara. Ya, kemuliaannya Petrus, ya, Yakobus, Yohanes, mereka bertiga sama Yesus berempat. Mereka naik ke gunung, mereka berjumpa dengan Musa dan Elia. Oke. Nah, kemudian mereka turun dari gunung kemuliaan. Kemudian yang terjadi saudara. Matius 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-murid kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Lihat katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayam dan sangat menderita, ia sering jatuh ke dalam air dan juga sering ke dalam api. Ya. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu. Tetapi apa saudara? Mereka tidak dapat. Ini satu-satunya contoh di Alkitab. Mereka nggak bisa nyembuhin. Jadi di kasus ini saudara, karena nggak sembuh, mereka cari Yesus langsung. Ini Yesus tegur muridnya. Ya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi harus sabar kepada kamu? Bawalah anak itu kemari. Dan keras Yesus menegur dia, lalu keluar setan daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-muridnya datang, ketika bersendian, dan mereka bertanya dengan dia, mengapa kami nggak dapat mengusir setan itu? Ayat 20, ia berkata mereka, karena kamu kurang percaya. So aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekira kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata gunung ini,
pindah dari tempat ini ke sana. Maka dengan pindah dan tak akan mustahil bagimu. Terus berikutnya dikatakan bahwa 21 jenis tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. So there are levels of faith. Yes. There are levels of difficulties. Amin. Ya. We have to start anyway. Kita harus belajar. Amin. Ya. Dan mereka nggak ribut bahwa Tuhan nggak mau menyembuhkan dia. Kisah Rasul 9 ayat 36-40. Saya tutup dengan ini. Ini ayat waktu saya kejadian kemarin saya waktu doa saya dapat ini, very good ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya. Tetapi waktu itu dia sakit dan meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya, dibaringkan di ruang atas. Lida, dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus berangkat bersama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang, berdiri dekatnya, dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tapi Petrus menyuruh mereka keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangunlah. Lalu Tabita membuka matanya. Ketika ia melihat Petrus, dia bangun lalu duduk. Mirip nggak sih sama kejadian kita? Mirip nggak sih? Waktu saya baca, saya kaget, saudara. Mirip nggak sih? Tabita ini orang baik, saudara. Kenapa dia mati? Dia sakit, dia mati. Tapi bedanya, saudara, antara murid Yesus dan kita. Murid-murid Yesus waktu itu di Kisah Para Rasul, mereka nggak bilang ini kehendak Tuhan. You see? Nggak ada. Mana kedaulatan Tuhan? Saya tanya, kalau orang bilang kematian itu kedaulatan Tuhan, mana kedaulatan Tuhan di sini? No. Karena Petrus membangkitkannya. Kalau itu kedaulatan Tuhan, berarti Petrus melakukan kedaulatan Tuhan. Stop. Coba saudara dengar setiap firman Tuhan langsung-langsung. Right? Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa mereka nggak bangkitin sendiri? That's the question, right? That's the question. Kenapa nggak bangkitin sendiri? And that day mereka, saya yakin mereka bilang gini, aduh, untung Petrus deket. Mungkin di Bogor gitu letaknya gitu ya. Untung Petrus deket. Panggil cepet dia ke sini. Panggil. Say you need an anointed person for this. There are different levels of anointing. There are different levels of authority in the kingdom of God. Membangkitkan orang mati, menurut saya, is quite difficult. Karena setiap kali saya perhatikan mereka membangkitkan orang mati, mereka usir orang keluar. Lu jangan ganggu gua. Because they don't want unbelief masuk ke sini. Lu nggak percaya, minggir. Lu jangan sini. Gua mau fokus sama Tuhan. See, Yesus bangkitkan orang mati, cuma izinkan 3 muridnya ikut sama orang tuanya. Yang nggak percaya, out semua. He need to concentrate and focus to God. See, itu different levelnya sama kesembuhan. Membangkitkan orang mati is the gift of miracle, or the gift of faith, either one. Oke, kita nggak tahu yang mana bekerja. See. Jadi mereka selalu bilang out semuanya, jangan ganggu gua. Mereka semua janda-janda itu nangis. Dan this is what Petrus, ini yang Petrus sama. Dia nggak mau dengerin nangisannya, dia nggak mau kepengaruh emosinya. See, when you want to make miracle, your emotion is very important. You don't let negative thoughts and emotion come into your heart. When you pray for things like this, you better find someone. Kalau kalian mau berdua, karena kita bilang kalau 2 orang di antara kamu berkumpul dengan nama aku hadir di situ. Which mean kalau 2 orang kamu sehati sepakat berkumpul dengan nama aku, the manifest presence of God will be there. Itu bicara the manifest presence of God, bukan the inner presence of God. So you better cari orang sehati. Jangan cari orang nggak percaya. Mending doa sendiri. So ngerti prinsip.
So in the kingdom of God is kingdom principles. We need to learn. We are growing. Yes. Amin, saudara. So itu yang saya tahu dan saya bisa kasih tahu saudara sekarang. Yes. Itu yang saya ngerti. Let's try again. Yeah. Amen. Amin, saudara. Yes. Ya, mari doakan lebih banyak orang sakit. Bawa mereka ke sini. Usir lebih banyak setan. Amin. Kita mesti revenge ini, saudara. Ya, bahwa lebih banyak orang nggak percaya masuk dalam kerajaan Allah. Yes. Amen. We will not be shaken because the truth is the truth. Ya. Yes. Amen. Kebenaran firman Tuhan tidak akan berubah selamanya. Tuhan sama, Dia Tuhan penyembuh. Dia namanya sama, Yehova Rafa. Yes. Allah penyembuh, bukan Allah pencabut nyawa. Yes. Amen. Amen. Jangan coba-coba ganti namanya. When did I start to forget all of the great things you did? When did I throw away faith for the impossible? How did I start to believe you weren't sufficient for me? Why do I talk myself out of seeing miracles?